Perkenalkan, nama saya Aurelia Violeta Rawastuti, NIM 075 dari kelas Malti. Perkenalkan, nama saya Finan Maniza Berbangun, NIM 076. Halo, nama aku Muhammad Novel Nabi, NIM 077. Aku dari Departemen Manajemen Administrasi Logistik 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Fajar, NIM 078 dari kelas B. Halo, perkenalkan nama saya Aldila Julian Halinda dari jurusan Manajemen Administrasi Logistik kelas B NIM 079. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Agung Krisna Bakti dari Prodi Manajemen Administrasi Logistik Universitas Diponegoro. Perkenalkan, nama saya Trisna Rudiardiani, NIM 081. Perkenalkan, nama saya Mario Ulfa dari Manajemen dan Administrasi Logistik kelas B NIM 082. Perkenalkan, nama saya Din Surya Winanto, NIM 083. Perkenalkan, nama saya T. Geraldo, NIM 084 Malb. Perkenalkan, nama saya Nam Anjali, NIM 400113196 585 dari kelas B Manajemen dan Administrasi Logistik. Perkenalkan, nama saya Awalina Ika Yustiana dari kelas B Manajemen dan Administrasi Logistik, NIM 400113196 586. Pada kesempatan kali ini, kami sebagai kelompok 1 akan membahas mengenai asuransi. Asuransi atau insurance, atau diartikan sebagai pertanggungjawaban, dalam artinya adalah sebagai bentuk agreement antara bank atau penyedia asuransi kepada nasabah. Perusahaan asuransi akan mengganti kerugian nasabah yang berkaitan dengan hal yang diasuransikan untuk memperoleh jaminan asuransi atau resiko yang mungkin terjadi, maka nasabah asuransi diwajibkan membayar sejumlah uang atau premi setiap bulan atau tahun dalam jangka waktu tertentu. Tujuan asuransi. Tujuan dari asuransi adalah memberikan jaminan penggantian terhadap resiko-resiko yang mungkin terjadi di masa depan oleh nasabah. Jaminan pergantian tersebut tak hanya berfokus pada kesehatan tubuh, namun juga termasuk pada barang berharga, properti, ataupun kendaraan. Tujuan asuransi sebagai pemerataan biaya. Maksudnya adalah nasabah hanya akan mengeluarkan biaya tertentu dan tidak perlu membayar kerugian yang diderita karena perusahaan asuransi yang akan membayarnya. Hal ini tentu sangat menguntungkan bagi nasabah karena jumlah kerugian yang diderita jumlahnya tidak tertentu. Tujuan asuransi mencakup berbagai hal. Yang pertama, untuk mengalihkan ragam risiko yang mungkin terjadi dengan nasabah. Yang kedua, jaminan bagi pihak nasabah mendapatkan perlindungan dengan risiko kerugian di masa depan yang mungkin akan terjadi. Yang ketiga, memperkecil nilai dan potensi kerugian yang lebih besar bila mengeluarkan biaya sendiri saat mengalami sebuah risiko. Yang terakhir, untuk efisiensi bagi sebuah perusahaan karena mengurangi biaya untuk pengawasan yang memakan banyak biaya dan waktu. Manfaat yang diberikan asuransi bagi pihak tertanggung antara lain yaitu yang pertama bagi nasabah, asuransi berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan dari premi yang dibayar oleh tertanggung, memiliki unsur tabungan yang memperoleh pendapatan berupa bunga dan bonus bagi perjanjian. Yang kedua, bagi perusahaan asuransi, keuntungan dari premi yang diberikan ke nasabah, keuntungan dari hasil penyertaan modal di perusahaan lain, dan keuntungan dari hasil bunga dari investasi di surat-surat berharga. Selanjutnya, prinsip yang terdapat di dalam asuransi yaitu yang pertama, ada insurable interest atau kepentingan untuk diasuransikan. Yang kedua, utmost good faith atau itikat baik. Yang ketiga, proximate cause atau kausa proksimal. Yang keempat, indemnity atau ganti rugi. Yang kelima, subrogation atau pengalihan hak atau perwalian. Dan yang terakhir yang keenam, contribution atau kontribusi. Selanjutnya, elemen-elemen asuransi. Yang pertama, premi. Premi merupakan kewajiban yang dibayar pihak tertanggung kepada pihak penanggung sebagai jasa pengalihan risiko.
Pembayaran premi ini wajib dilunasi oleh pihak tertanggung untuk dapat menggunakan manfaat asuransi saat diperlukan. Yang kedua, polis asuransi. Polis asuransi merupakan dokumen legal yang menjadi dasar hukum hubungan antara pihak tertanggung dan pihak penanggung. Polis ini bertindak sebagai dasar untuk membayar biaya ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan yang dialami oleh pihak tertanggung. Polis dibuat berdasarkan kesepakatan dan harus dibuat secara tertulis. Yang terakhir, klaim. Klaim asuransi merupakan permohonan resmi yang diajukan nasabah terhadap perusahaan asuransi untuk melakukan pembayaran sebagai bentuk ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan berdasarkan ketentuan polis asuransi. Sebelum melakukan pembayaran tersebut, pihak asuransi akan memeriksa validitas klaim terlebih dahulu. Atau properti orang lain yang disimpan di lokasi dan kerusakan barang di properti saat kecelakaan. Yang ketiga, asuransi rumah atau home insurance. Asuransi rumah adalah perlindungan yang membayar atau memberi kompensasi kepada tertanggung atas kerusakan pada rumah akibat bencana alam, bencana akibat ulah manusia, atau ancaman lainnya. Yang keempat adalah asuransi kebakaran atau fire insurance. Dengan adanya asuransi kebakaran, kerugian yang timbul akibat kebakaran dikompensasi dan masyarakat tidak kehilangan terlalu banyak nilai barang yang terdampak dari kebakaran. Yang kelima adalah asuransi sosial atau social insurance. Asuransi sosial ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada bagian masyarakat yang lebih lemah yang tidak mampu membayar premi untuk asuransi yang memadai. Bentuk dari asuransi sosial ini seperti paket pensiun, tunjangan cacat, tunjangan pengangguran, asuransi sakit, dan asuransi industri. Yang keenam adalah asuransi otomotif atau automobile insurance. Asuransi otomotif adalah asuransi kendaraan bermotor yang menawarkan perlindungan finansial untuk kendaraan dari kehilangan akibat kecelakaan, kerusakan, pencurian, kebakaran, dan bencana alam. Yang ketujuh adalah asuransi perjalanan atau traveler insurance. Asuransi perjalanan memberikan kompensasi kepada tertanggung atau membayar kewajiban keuangan yang timbul dari kedaruratan medis dan non-medis selama perjalanan di dalam maupun luar negeri. Yang kedelapan adalah asuransi pekerja atau workers' compensation. Hampir di setiap negara wajib memberikan asuransi kecelakaan kerja kepada pekerja atau karyawan saat bekerja. Beberapa pihak mungkin mempunyai cadangan dana untuk menyisihkan sebagian gajinya untuk mengantisipasi kecelakaan kerja, dan sebagian usaha kecil memberikan asuransi kepada pekerja melalui perusahaan asuransi komersial atau melalui asuransi milik negara. Berdasarkan objek asuransi, asuransi jiwa. Asuransi jiwa ditujukan untuk keluarga atau penerima manfaat disebutkan saat kematian orang yang dijamin. Jadi, faktor terbesar dalam memiliki asuransi jiwa adalah menyediakan jaminan bagi keluarga atau orang yang ditinggalkan tertanggung akibat kematian. Asuransi jiwa penting bagi keluarga yang bergantung pada gaji tertanggung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar tagihan. Dalam memperkirakan jumlah tanggungan asuransi jiwa yang dibutuhkan, harus memperhitungkan untuk menutup pengeluaran, antara lain pengeluaran untuk biaya pemakaman dan memberi keluarga jaminan finansial setelah kematian tertanggung seperti pembayaran hipotek, pinjaman, kartu kredit, dan pajak, perawatan anak, dan biaya kuliah anak di masa depan. Jenis-jenis asuransi jiwa yaitu asuransi berjangka. Asuransi berjangka adalah jenis asuransi yang paling mendasar. Asuransi berjangka hanya memberi perlindungan selama jangka waktu polis dan membayar hanya pada saat kematian tertanggung. Misalnya ada asuransi seumur hidup. Asuransi seumur hidup adalah asuransi yang melindungi seumur hidup dan akan memberikan
penggantian kerugian dalam jumlah tertentu setelah kematian tertanggung. Selanjutnya ada perencanaan anak. Asuransi ini memastikan keamanan finansial anak. Jika tertanggung meninggal, anak akan menerima jumlah penggantian kerugian atau penanggung. Perusahaan asuransi akan membayar jumlah premi setelah kematian tertanggung. Selanjutnya ada paket pensiun atau paket pensiun. Asuransi ini membantu tertanggung dalam mengumpulkan dana pensiun. Tertanggung bisa mendapatkan jumlah pensiun reguler setelah tidak lagi bekerja karena pensiun. Bila terjadi kasus kematian, keluarga tertanggung dapat mengklaim uang pertanggungan. Setelah itu ada asuransi umum. Asuransi umum adalah kontrak yang menawarkan kompensasi finansial atas kerugian selain kematian. Asuransi ini mengasuransikan segala selain dari kehidupan manusia. Asuransi umum mengkompensasikan kerugian finansial manusia karena kewajiban yang terkait dengan rumah, mobil, sepeda, kesehatan, perjalanan, dan lain-lain. Perusahaan asuransi berjanji membayar jumlah uang pertanggung untuk mengganti kerusakan pada kendaraan tertanggung, perawatan medis, menyembuhkan masalah kesehatan, pencurian, kebakaran, atau masalah keuangan selama perjalanan. Berdasarkan penyelenggaraan, digolongkan menjadi dua, yaitu asuransi umum atau public insurance, yang biasanya didanai melalui anggaran pemerintah, meliputi jaminan sosial, pengobatan atau Medicare, asuransi cacat, dan sejenisnya. Kemudian asuransi swasta atau private insurance adalah semua jenis pertanggungan yang ditawarkan oleh perusahaan atau organisasi swasta. Jenis-jenis asuransi. Asuransi umum. Asuransi umum adalah kontrak yang menawarkan kompensasi finansial atas kerugian selain kematian. Asuransi ini mengasuransikan segalanya selain dari kehidupan manusia. Asuransi umum mengkompensasikan kerugian finansial manusia karena kewajiban yang terkait dengan rumah, mobil, sepeda, kesehatan, perjalanan, dan lain-lain. Jenis-jenis asuransi umum ialah asuransi kesehatan, asuransi properti, asuransi rumah, asuransi kebakaran, asuransi sosial, asuransi otomotif, asuransi perjalanan, dan asuransi pekerja. Selanjutnya adalah terjadinya dan berakhirnya asuransi. Kapan terjadinya perjanjian asuransi? Perjanjian asuransi yang dibuat oleh tertanggung dan penanggung itu terjadi dan mengikat kedua pihak. Dari sudut pandang ilmu hukum, terdapat dua teori perjanjian tersebut. Yang pertama adalah teori tawar-menawar atau bargaining theory. Menurut teori ini, setiap perjanjian hanya akan terjadi antara kedua belah pihak apabila penawaran atau offer dari pihak yang satu dihadapkan dengan penerimaan atau acceptance oleh pihak yang lainnya dan sebaliknya. Yang kedua adalah teori penerimaan atau acceptance theory. Dalam hukum Belanda, teori ini disebut Oxfam's theory, mengenai saat kapan perjanjian asuransi tersebut terjadi dan mengikat tertanggung dan penanggung. Tidak ada ketentuan umum dalam undang-undang perasuransian, yang ada hanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak dalam pasal 1320 KUHP. Berakhirnya asuransi: 1. Karena terjadinya evenement. 2. Karena jangka waktu. Yang ketiga, karena asuransi yang gugur. Keempat, karena asuransi yang dibatalkan. Perjanjian asuransi yang telah terjadi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis. Pasal 255 KUHD. Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa asuransi telah terjadi.